Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kula hormati dumateng para ibu, sedaya sedaya mangga kula aturi panjenengan sami mugi syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mugi-mugi Allah taala netepaken ing kula panjenengan iman ingkang mantep saged istiqomah sehingga pinanggih kebahagiaan awit dunya dumugi akhirat. Amin. Allahumma amin. Minggu ingkang sampun keliwat, minggu wau kula sampun nerangaken bab jawabe anggota badan ketika pencabutan arwah. Setiap amal kaula niku nglindungi piyambak. Amal salat nglindungi, amal sedekah nglindungi, amal sampeyan lumampah wonten ing majelis niku sami nglindungi. Sehingga tidak ada jalan bagi malaikat untuk mencabut arwahnya seorang hamba. Akan tetapi seorang hamba nalikane kepanggih ing kekasih sinten? Gusti Allah niku bunga. Amin Allahumma amin. Ulane al mautul mukmin farahah. Kematian seorang mukmin adalah kebahagiaan. Saya ngerti karo mati. Awas. Kau diterangaken lamun wong niku wedi karo mati, kathah-kathahe tiyang niku nalikane sakaratul maut kapundhut imane. Awas gitu. Kan kitab niki. Ketika ada seorang hamba di dalam hatinya terbesit takut sama kematian, maka besok nalikane sakaratul maut dikhawatiraken hilangnya iman. Wa na'udzubillah. Ane kula panjenengan tugase wong mukmin yang terpenting ibadah kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala menghendaki takdir kita sampai di sini, niku semua adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu saudara sedaya ingkang kula hormati, wa fil khabar khamsatun asya'a sammun qatilu wa khamsatun ukhar tiryaquha. Diriwayatkan di dalam hadis ada 5 perkara racun yang membunuh. Samun itu racun, qatilun kang mateni. Ada 5 perkara racun yang membunuh. Wa khamsatun ukhar tiryaquha, lan ana 5 perkara liyane kang dadi penaware. Kang dadi napa? Penawar. Yang pertama, Fadunya samun qatilu.
Nomor setunggal yaiku dunya. Dunya niku racun kang mateni. Wa juhdu tiryaquha. Lan sifat juhud kang dadi penaware. Sifat juhud. Apa arti sifat juhud? Apa arti sifat juhud? Sederhana dalam kehidupan. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa sifat zuhud niku ninggal dunia, salah. Nggih, wong masih urip ning dunya. Nggih, masih butuh dengan apa? Dengan apa yang ada di dunia. Oleh karena makna zuhud itu adalah sederhana dalam menjalankan kehidupan. Nganggo pakaian boten mewah-mewah. Nggih, rumah boten mewah. Kendaraan cukup namung sikil. Nggih. Jadi tidak bermewah-mewahan. Itu yang dinamakan zuhud. Jadi dunia ini adalah racun yang mematikan. Sifat zuhud ketika ditanamkan di dalam diri hamba, maka akan menjadi penawarnya. Paham apa betul? Jadi kang arane zuhud kesederhanaan dalam kehidupan. Ingkang nomor kali wal malu banda harta samun qatilu iku racun kang matiaken. Harta ini adalah apa? Racun yang mematikan. Wa zakatu tiryaqihi. Wa zakatu tiryaquhu. Lan zakat niku kang dadi napa? Penawarnya. Jadi harta ini adalah apa? Racun yang mematikan. Sedekah, zakat, penawar. Mulane as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah adalah apa? Penolak bala. Sedekah, zakat, pembersih apa? Pembersih harta. Nek penting zakat. Jika seorang hamba mempunyai harta, kemudian sudah wajib mengeluarkan zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ketika seorang hamba mempunyai harta yang berlimpah, wajib disedekahkan. Karena harta yang disedekahkan niku tidak akan mengurangi. Yukhlifullah, akan tetapi Allah Ta'ala akan melipat gandakan. Ngandel apa bukan? Ngandel, aja beli ngandel. Tuh ngandel. Oke. Sampean mempunyai uang di bank. Oke. Nah, uang tabungan yang di bank, kemudian sampean niat untuk umrah atau untuk haji. Allah Ta'ala ini tidak akan apa? Mengurangi atau menjadikan wong niku bangkrut, boten bakalan. Tapi Allah Ta'ala akan menambahkan harta niku. Mulane sampean ketika mempunyai tabungan yang bagus ada eman-eman, waktu haji atau mau daftar. Ya napa mboten? Daftar. Aja watir apa bangkrut, aja watir orang duwe sebab kang arane umrah haji duyufullah itu adalah apa? Tamune Gusti Allah. Ketika seorang hamba menjadi tamu Allah, sudah semestinya Allah Ta'ala niku muliakan ing hamba. Aduh sampean bertamu nggih, mesti yang rumah didatangi nih sampean niku akan memuliakan jaburannya. Kadang-kadang kang langka di anak-anak ini apa benar? Apalagi dengan Allah ini. Toh niku aja eman. Harta ketika tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka ini sebagai racun yang mematikan.
timbul di dalam hati niku sifat apa? Tamak, rakus. Sifat rakus, bahaya. Kulane sampean enak duwe ilmu tak enak dadi wong sugih. Enak duwe ilmu. Langkah kang jaga. Lagi wong sugih bingung. Turu ora bisa turu. Kersak-kersak sedikit. Wah, was-was. Ya. Kersak-kersak was. Tapi orang yang berilmu tidak. Kulane apa dikatakan racun. Wal kalamu lan omong-omong ucapan samun qatilu iku racun kang mati akan. Jadi ucapan ini adalah racun yang mematikan. Wa zikrullahi tiryaquhu, adapun zikir ning Gusti Allah niku kang dadi apa? Menawar. Sampean setiap saat tidak boleh luput untuk mengingat Allah, kang diarani zikir sirri, zikir qalbi. Zikir sirri, zikir qalbi ini adalah hati yang senantiasa Allah diingat. Ana zikir lisan, ana zikir hati. Zikir hati niki kalimat Allahu Allah, lafaz Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ini yang akan menyelamatkan lisan. Ketika tertanam di dalam hati, selalu ingat kepada Allah, tidak mungkin lisan niki akan apa? Akan berkata ingkang boten manfaat. Pasti yang dikeluarkan oleh lisan akan mengucapkan sesuatu yang bermanfaat. Gini apa betul? Ucapan ini adalah Pak racun yang mematikan. Penawarnya zikir kepada Allah. Jaga lisan. Iku angel. Jaga lisan iku angel. Ana ning syair niku kepleset lisan bisa-bisa ilange endas. Bisa-bisa ilange endas. Lamun kepleset sikil suwe-suwe bisa waras. Bahaya. Lisan kudu dijaga. Wal umru kulluhu samun qatilu. Umur niku racun kang mateni wa ta'atu tiryaku. Adapun taat kang dadi penawar. Umur niku apa? Racun yang mematikan. Akan tetapi penawarnya adalah taat kepada Allah. Ulani khairul umur fi ibadillah. Sebaik-baik umur adalah umur yang digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Kado sampean niki insyaallah sampean husnul khatimah. Allahumma amin. Insyaallah husnul khatimah. Karena apa? Karena sepanjang umur yang Allah berikan selalu digunakan untuk ketaatan. Salat, ya apa mboten? Sawise salat duhur, kemudian apa? Pesa teng majelis. Tulis salat malih. Nggih, sawise salat napa dahar tak? Umur ini adalah apa? Racun yang mematikan. Penawarnya adalah taat kepada Allah. Ning Al-Qur'ane kan kula sampun matur ning sampean.
wa dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum udhunun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adallu iki dawuh Gusti Allah. Neraka niku dipenuhi kang ngebeki golongane jin lan manusia. Jin yang manusia bagaimana? Mempunyai hati tidak mau gunakan hatinya, mempunyai telinga tidak mau digunakan telinganya, mempunyai mata tidak mau digunakan matanya. Mereka ini seperti apa? Seperti hewan, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada hewan. Kalau sampun nyontolaken sampeyan. Wa jami'a sunnati. Sekabehane taun, panjang tahun, namun qatilun iku apa? Racun kang mamati watir yakuha. Anapun kang dadi penaware sahru Ramadan. Sahru Ramadan ini adalah pelubur dosa. Karena setiap manusia yang hidup di alam dunia niki tidak lepas apa? Dari dosa. Setiap saat, setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun tidak lepas dari apa? Perbuatan maksiat. Oleh karena Allah Ta'ala memberikan bulan Ramadan sebagai penawar untuk menghapus kesalahan. Oleh karena di bulan Ramadan itu wonten malam apa? Lailatul Qadar. Wong kang ibadah di malam Lailatul Qadar pada karo ibadah 80 tahun luwih. Bab umure manusia nggih kadang-kadang tidak sampai lebih dari 80 tahun. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar ini sama seperti orang yang melakukan ibadah selama 80 tahun lebih. Bulannya langsung digugurkan insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Maka sampai bulan Ramadan hati ini sudah rikat mendekatkan diri kepada Allah, apalagi di awal akhir asra ila Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi ndawuhaken ada 5 perkara racun yang mematikan dan 5 perkara lainnya sebagai penawar. Dunia racun, penawarnya adalah sifat zuhud. Harta racun, penawarnya adalah zakat, sedekah. Ucapan-ucapan yang dikeluarkan adalah racun, penawarnya adalah zikir. Umur racun, penawarnya adalah taat. Sepanjang tahun adalah racun, penawarnya bulan Ramadan. Wabil khobar ingin dikatakan mangga dilos mangga tak langsung mawon tak langsung mawon ya. Wabil khobar Khabar niku hadis. Di dalam khabar, di dalam hadis. Kanjeng Nabi ndawuhaken. Kanjeng Nabi sabda, "Idza waqa'al 'abdu fin naja'i yunadi munadi min qablir rahman da'hu hatta yastariha sa'atan." Ketika seorang hamba
najak sakaratul maut. Ketika seorang hamba menghadapi sakaratul maut, yunadi munadi, ana seruan, ana undang saking ngersane Gusti Allah zat kang maha welas. Undang-undang mau dawuhaken ning ruh. Dakhu, tinggalkan kaula, tinggalkan hamba hatta yastariha sa'atan, sehingga saged ngaso sedelat, sehingga saged istirahat sebentar. Jadi seorang hamba ketika sedang najak, ada suara yang memanggil-manggil. Suara tersebut berkata, tinggalkanlah hambaku, sehingga hambaku bisa beristirahat sebentar. Wa idza balagha ruhu sadara, wa idza balagha ruhi sadara, maka ketika ruh wis tumekaning dada, ketika ruh niku sampai di dada, ola da'uhu hatta yastariha sa'atan, tinggalkan hambaku supaya bisa ngaso. Begitu juga ketika ruh sampai di dua betis, mulai apa? Pusar, sama ucapannya mengkonon, tinggalkan hamba supaya bisa istirahat. Nah niki nalikane ruh niku tekaning tenggorokan, ana suara kang undang-undang, tinggalkan ruh, tinggalkan hamba, sehingga apa? Yudaul adha ba'daha ba'don, anggota mau pada pamitan. Mata pamitan karo mata. Pamitan ini ngucap assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi keselamatan iku tetep ing atase sira dugi ing dinten kiamat. Jadi mata ketika berpamitan sama mata sambil mengucapkan assalamualaikum. Begitu juga kaki pamitan. Gini apa mudah? Kuping pamitan, tangan pamitan, ruh pamitan karo jasad, dan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh mata, assalamualaikum ila yaumil qiyamah. Temriki fana'udzubillah, kula panjenengan sami mangga nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah min wada'il iman bil lisan, saking pamitane iman mareng lisan. Lan kula panjenengan nyuwun apa perlindungan dumateng Gusti Allah saking pamitane makrifat lan iman ning ati. Karena di saat itu saat-saat yang mengkhawatirkan, saat-saat yang mengkhawatirkan, saat-saat yang mengkhawatirkan. Mulane wong urip nggih ketika mati tergantung apa? Kebiasaan di waktu hidup. Sampean biasa sholat, insya Allah ketika mati setelah melaksanakan sholat. Sampean biasa deres Quran, ketika mati biasa menderes Quran. Sampean terbiasa zikir, ketika mati sedang napasnya sudah berzikir. Jadi kematian seorang hamba niku tergantung kebiasaannya ketika hidup. Kulane biasakan kula sampean kabeh urip niki ngangge ngabekti ngaula marang Allah Subhanahu wa taala. Nuli fatabqal yadani bila harakatin, nyisaaken tangan loro ora obah. Tangan lorone mboten obah. Wari jelani bila harakatin,
Sikil lorone boten obah. Wal ainani bila nazar. Mata lorone boten saged ningali. Wal udhunani bila sama'u. Kuping lorone boten saged mireng. Wal badanu bila ruhi. Badane boten wonten ruh. Ketika orang sakaratul maut, nggih napa mboten? Di situ kenapa? Tangan tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa bergerak, kedua mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, dan badan tidak ada ruh. Oleh karena itu, walau baqiya lisan bila imanin wa qalbu bila ma'rifatin fa kaifa yakunu halil 'abdi fil lahdi la yara ahadun illa aba wala umma wala aulada wala ikhwana wala ashaba. Bagaimana ketika lisan niki tidak tersisa iman, begitu hati tidak ada makrifat kepada Allah. Apa yang terjadi ketika kita dimasukkan ke dalam kubur? Di situ kita sendirian, tidak ada orang tua, tidak ada ibu, tidak ada anak, tidak ada saudara, tidak ada wala firasyan, dan tidak ada apa? Kasur, wala hijaban, tidak ada apa? Penghalang. Falau lam yara Rabban kariman, apabila kita tidak melihat apa? Allah, zat yang maha pemurah. Faqad hasira hasrana adimam, maka sungguh rugi yang sangat besar. Oleh karena ditanya Imam Abu Hanifah, aksaru ma yasalibul iman min abdi waqtan najain. Imam Hanifah, Abu Hanifah niku berkata, kebanyakan seorang hamba hilang imannya di waktu najah. Oh, niki ulane waktu najah niku waktu yang sangat apa? Mengkhawatirkan. Oleh karena di dalam hadis niku dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, nggih, wonten 10 perkara. Asyaratun ummati kafaru billahil azimun yadununahum mu'minun. Kanjeng Nabi dawuhaken ada 10 perkara, 10 golongan umatku telah berbuat apa? Kufur yang besar kepada Allah. Yadununa bihim mul mu'minun, dan mereka napa? Nyangka bahwa piyambake niku duweni iman, padahal sudah tidak mempunyai iman. Nah, golongannya wong 10 niki sinten? Yang merasa bahwa dirinya itu mempunyai iman tapi sudah tidak mempunyai iman. Yang pertama niku al-qatilul muslim wa dhimmiyun bi ghairi haqqin. Yang pertama seorang muslim yang membunuh sesama muslim. Begitu juga membunuh napa? Kafir zimmi. Kafir zimmi niku kafir yang dilindung tanpa hak, tanpa dibenarkan. Barang pian akeh tawuran antar apa? Antar warga. Singkin nyawat Allahu Akbar, singkin Allahu Akbar, mati kufru billah. Ini apa betul? Niki rumangsane napa? Jihad, ngebom, wong kafir zimmi yang wajib dilindungi. Ini dosa besar, tidak dibenarkan menurut apa? Agama. Jadi gini, tidak terjadi napa mboten niki? Sampun terjadi. Orang saling membunuh. Padahal al-mukmin ahul mukmin. Yang namanya orang mukmin itu saudara. Apabila salah satu seorang mukmin disakiti, maka sama seperti menyakiti apa? Jami al-mukmin, semua orang mukmin.
Karena sampean jangan sampai mempunyai rasa dengki kepada saudaramu mukmin, karena jelas di dalam Al-Qur'an, apakah engkau mau makan bangkai daripada saudara niki? Akibatnya wong kang dengki niki diperumpamaan mesti jember gini apa model hasad niku bisa menghapus amal kama takuluna ruhatoba, sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, oleh karena Imam Abu Hanifah mengatakan kebanyakan seorang hamba terlepas dari imannya itu di waktu jenazah. Oleh karena mangga kula panjenengan nyuwun dumateng Gusti Allah supados kula niki napa dipun jaga imane. Ini napa mboten? Dan dijauhkan dari napa? Ilange iman. Kulane anak amalane sampean biasa nglakoni salat napa awabin. Nah, ini salah satu daripada apa? Untuk menjaga iman. Mana ahabba ayyahfadallahu alaihi imanuhu falyusalli ba'da sunnatil maghrib fa yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad sittu marratan wal muawwidzatain marrah. Jadi sapane wong kang kepengen direksa ning Gusti Allah imane, maka lakonana salat nggih sunah. Sawise salat sunah napa? Ba'diyah. Nah, itu salat awabin. Setiap rakaat sawise maca Fatihah, kemudian baca surat apa? Al-Ikhlas 6 kali. Kemudian dilanjutkan baca surat Al-Falaq An-Nas 1 kali. Begitu juga rakaat berikutnya pojok. Nah, ini ketika sampean diamalkan, insyaallah pasti percaya apa mboten? Kita yakin. Karena ini adalah apa? Sabda Kanjeng mayahfadho. Ini apa mboten? Sapane wong kang kepengin dijaga imane ning Gusti Allah lakonana. Salat sunah sawise salat sunah maghrib 2 rakaat. Paham? Setiap rakaat baca apa? Fatihah, Al-Ikhlas 6 kan? Kembali. Kemudian baca Al-Falaq An-Nas kembali. Semoga rakaat kedua sama. Pada kalau rakaat pertama. Boleh baca doa pripun? Allahumma inni istaudiuka ma'alam tani nurut imani Allahumma istaudiuka imani ila hayati wa indal mauti wa ba'dal mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Gusti kula nyuwun perlindungan dumateng panjenengan. Mugi panjenengan jaga iman kula. Nalikane waktu besar, waktu urip, nalikane sakaratul maut dan sesudah mati. Nggih, mugi panjenengan reksa sebab panjenengan zat kang maha kuasa. Nuli maca doa Allahumma inna nas'aluka apa? Tawil umri bi ta'atika wahtim lana bi husnil khatimah ya Allah biha bi husnil khatimah. Ini dibaca nggih. Iki supados napa? Pados iman niku dipun reksa. Lajeng bab setan cara ngilangaken iman. Bab menerangkan setan, cara setan ngilangaken apa? Ya sulubul iman. Nyabut iman atau menghilangkan iman. Setan itu ada cara. Sebab setan
tidak henti-hentinya menggoda manusia ya, dari arah depan, belakang, ini apa mboten? Selalu menggoda. Kepados wong niku napa? Cilaka. Nah, ana maning Kang niki, Kang bisa sihir. Itu sihir termasuk apa? Sihir niku termasuk perbuatan kufur yang bisa menghilangkan iman. Atau minum arak, innamal khamru wal maisir wal maisiru wa angsabu. Terus innamal khamru wal maisiru, terus wal angsabu, terus apa mana? Sun minas syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mereka kurhamun tuflihun. Homer minum arak ini bisa menjadikan apa? Hilangnya iman. Kemudian maisir niku judi, riba, togel, ini termasuk yang bisa menghilangkan iman. Wal ansab niku napa? Sesajen nyembelih hewan kang di sajiaken ning pojoknya sawah, ini apa mboten? Atawa ning parke apa mah? Jembatan. Nyembelih ayam. Ini tidak boleh nih. Bisa apa? Menghilangkan iman. Betul ansab. Jadi menyembelih hewan yang dihadiahkan untuk berhala. Ansab itu berhala. Artinya menyembelih hewan dihadiahkan untuk setan supaya selamat saking bala. Nah ini tidak boleh. Koma sampean ajabah. Gini apa betul? Sampean lamun tolak bala, sampean masak ayam, nuli ngumpulakan apa? Tangga mangan bareng. Jadi, tidak boleh. Sebab mula niku pernah wonten kang lamunan boten naroi sesajen ning angger pojok panganan niku mboten macem-macem. Kadang-kadang apa? Hilang isinya lamuna gawe pupis kah? Nggih. Hilang jeroane. Wis kadungan ngandel. Padahal ini tipu daya rekadaya setan. Tidak boleh. Ini apa betul? Harus menjauhkan. Boleh. Cara setan menghilangkan iman. Fil khabar. Ning hadis didauhaken annahu yaji'a syaitanu la'anahu Allahu fayajlisu inda rasil abdi. Pada suatu ketika setan itu ndodok ning dhuwur sirahe kaula. Jadi ketika seorang hamba kepengen mati lagi napa sakarat niku didatangi oleh setan. Kang setan mau uncang-uncang ning dhuwur sirahe. Uncang. Iya apa mulan? Setan mau ngendikan makaitan lahu atroka hajaddin. Tinggalkan agama ini. Fakul lan ngucapen ilahina isnaini. Pangeran niku ana loro hatta tangju min hadis syiddati, maka sira bakalan dapat selamat saking kepayahan. Jadi setiap hamba ketika sakaratul maut pasti jadi Kanjeng Nabi akan didatangi oleh setan, dan setan tersebut berada di atas kepala sambil mengatakan apa? Tinggalkan agamamu ini. Ucapkan Tuhan itu ada
Dua, jere setan. Lamun sira ngucap akan mengkonon, bakalan selamat. Niki. Karena ketika sakaratul maut itu di waktu yang sangat payah. Sangat payah. Nih sampean ketika ada Pak nonggoni wong kang sekarat, ini apa bener? Aja sampean tinggal, sampean tonggoni, tonggoni, kemudian sampean talqin, tuntun kalimat apa? La ilaha illallah atau Allah. Gitu. Kalau misalkan ucap la ilaha illallah mboten memungkinkan, sampean tuntun kalimat apa? Allah, lafaz Allah, lafaz Allah. Tuntun lafaz Allah, lafaz Allah. Jangan ditinggal. Niki adalah adab. Hari yang ini asiu sih. Hah? Jangan ditaruh asiu. Asiu. Kalau asiu kan betul-betul dulu. Des mugi-mugi mawon kula selamat mati dhewekan. Ngene bener. Mugi-mugi mawon kula apa matine wonten kang monggon. Nonggone aja sampai kula niki mati napa? Mboten tiyang ingkang nunggu wa naudzubillah karena dikhawatirkan niku wae. Ieu napa mboten? Menuruti apa? Kemauan setan. Ketika sudah menuruti kemauan setan apa? Meninggalkan, membiarkan maka wong niki dadi kafir. Sudah kafir. Wa naudzubillah. Kulane faida kanal amru kadzalika fal khatiru syadidan khaufan aziman fa alayka bil bukai wa tadru wahya illaili bi kasrati ruku' was sujudin. Oleh karena niku manusia niku wajib apa? Duweni rasa watir. Watir. Abote ngadepin apa? Sakaratul maut. Kudu duweni rasa apa? Rasa DP bil bukai nangis. Tak watadorokun DP. Artinya apa? Menghidupkan malam bikasrotir ruku. Kelawan ngakehaken ruku. Wasujudin lan sujud. Nah, paham apa mboten? Jadi seorang hamba itu sepantasnya mempunyai rasa kekhawatiran di dalam hati yang sangat besar. Oleh karena niku lakukanlah apa? Salat malam, menghidupkan malam dengan memperbanyak apa? Ruku dan sujud. Ning Al-Qur'ane wis jelas wasimahum wujuhuhum min asaris sujud. Jadi umat Kanjeng Nabi besok niku wonten tandane. Apa tandane niku? Bekas sujud. Bekas sujud. Ini Al-Qur'an niki. Berarti sampean kok besok kok nggih wonten tandane anak ketrokane. Iki anak ketrokane. Ieu napa mboten? Ketrokane dudu cap ireng dudu. Ieu napa mboten? Apa? Nurun yatala la nur. Apa? Cahaya yang memenuhi apa? Batuk. Cahaya yang memenuhi kepala si raya talak la'anu. Cahaya di atas cahaya ya, mencorong cahaya. Jadi ulane anak kisah Kanjeng Nabi itu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui umatmu di hari kiamat sedangkan pada waktu itu berjuta-juta umat?" Dijawab nih Kanjeng Nabi, apa? Ghairul muhajjalun min asaril wudu. Jadi anggota tubuh niki memancarkan cahaya bekas dari apa? Wudu. Ning Al-Qur'ane mau bekas sujud. Jadi langkah wong kang bisa ngaku-ngaku kita ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten sampai. Kawis anak tandae, wis anak cirinya dewek. Mulane salat kang temenan, iki napa mboten? Minggu aja tinggal sholawat. Kang istiqomah. Hatta tanju min azabillahi ta'ala.
Nuli wong iku mesti bakal dipun slametaken saking siksane Gusti Allah. Jadi ketika seorang di waktu malam nggih tadarruk ndep-ndep ning pangeran, ngurip-ngurip bengi kelawan banyak ruku dan sujud, pasti kelak iku akan diselamatkan dari siksa Allah. Wa fariqu fil jannah wa fariqu fil jahim. Jadi golongan wong niku dipisah-pisah. Ana golongan kang manjing swarga, ana golongan kang manjing ning neraka. Sampeyan pengen golongan pundi? Di swarga. Jadi mugi mawon. Tapi golongan. Pokoke sih kang penting mukmin. Nah. Wasuila Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ditakoni aidam ban akhafu bisa bil imani. Imam Abu Hanifah ditakoni dosa apa kang dikhawatiraken bisa ngilangkan iman. Dosa apa yang bisa dikhawatirkan menghilangkan atau mencabut iman? Kang pertama, Imam Abu Hanifah tarku syukri alal iman. Yang pertama ninggal syukur wis diparingi iman ning Gusti Allah. Artine wong niku wis meluk Islam, duweni iman, kemudian tidak menjalankan syariat Islam. Wis pasti iki. Kaya sembayang nonton TV. Nggih napa mboten? Wis pasti ki calon nggih. Pun nalikane apa? Sakaratul maut hilang iman, imannya dicabut. Jadi Imam Abu Hanifah yang dikhawatirkan dosa seorang hamba bisa menghilangkan iman, yang pertama meninggal syukur ketika Allah kasih iman. Mulane sampean patut syukur. Bagaimana cara bersyukur ketika kita niki diberi iman oleh Allah? Digunakan di kesehatan niki ngangge ngabakti marang Allah. Allah merintahkan salat dina pamutan. Nah, Kanjeng Nabi merintahkan kula panjenengan kabeh gawe bagus. Insyaallah niki tanda syukur. Kudu syukur niku ngucap alhamdulillah. Boten cukup sampeyan ngucap syukur alhamdulillah, tapi perlu dibuktikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur. Kang nomor lorone watarku khaufal khotimah. Ninggal wedi napa? Ing pungkasan. Maksudnya meninggalkan rasa takut apa? Di hari ketika pencabutan awal, menghilangkan rasa takut. Dari setiap hamba niku perlu mempunyai rasa takut yang menyebabkan seorang hamba niki akhirnya tambah iman. Kulane sampean ya Allah Gusti, kula besok niku husnul khotimah atau husnul khotimah Gusti. Jadi tertanam rasa apa? Rasa khawatir. Dari situ sampean apa? Akan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Kulane wong awam niku apa? Wis masa bodoh. Iya napa mboten? Kulane iki yang dikhawatirkan. Copotnya iman. Sebab apa? Tidak mempunyai rasa takut ketika menghadapi sakaratul maut. Kang nomor 3 wa zalimul ibad. Nganiaya ning kaula, berbuat zalim kepada hamba. Kawene serai, mutari, tangga, ini apa benar? Ora jujur karo bapadane menusa menganiaya hamba. Nganiaya ning awake dewek semono uga menganiaya kepada sesama. Begitu juga menganiaya kepada makhluk Allah.
Sampean duwe ayam ya kudu dipakani. Nggih napa mboten? Sampean duwe manuk kudu dipakani. Lamun sampean keduaan binatang kemudian tidak diberi makan berarti sudah menganiaya hamba Allah makhluknya Gusti Allah. Jadi 3 perkara ini yang bisa menghilangkan imannya seseorang ketika sakaratul maut. Ulane teng mriki fa inna man kana fi qalbihi hadhil khisali salasatin. Apabila ana ning ate wong niku telung perkara mau apa fa aghliba annahu yakhruju minad dunya kafiron di lumrah nggih kebanyakan wong niku metu sing dunya niku keadaan kafir niki. Jadi ketika seseorang mau tidak mempunyai rasa syukur karena iman, tidak mempunyai rasa takut ketika sakaratul maut menganiaya hamba. Jere Imam Abu Hanifah, apabila tertanam di dalam diri seorang hamba salah satu dari 3 perkara mau, kebanyakan wong niku nalikane metu sing dunya kafir. Kafir. Wa na'udzubil aja apa? Aja sampai. Mungkin mawon kula panjenengan apa termasuk wong kang ninggal saadah ngene apa mboten angsal kebejanan. Amin Allahumma amin. Wa yuqalu asyaddu halil mayyit halil 'ad wa akhraqul kabid. Abote tingkai mayit yaiku nalikane apa? Rasa ngorong, rasa haus, lan kebakar kabeh anggota badan. Rasa yang sangat apa? Yang sangat menyakitkan. Jadi wong nalikane sakaratul maut niku pasti akan merasakan haus dan akan merasakan apa? Kebakar. Pulane nalikane tiyang nabi wong mati niku kang apa? Alon-alon gina pemedan kang sopan karena ya mau kebakar. Nah iki pulane jere Nusalib niki, tapi dalikal waqta yadidu syaitan firsatan min najai iman mukmin bi syaddati arsyihi fi dalikal waqti. Maka setan niku nekani wong nalikane sakaratul maut di waktu najah. Tang mriku wong niku ngrasakaken apa haus kang luar biasa. Lajeng setan mau fayaji al-syaitan inda ra'sihi. Setan mau nekani sing arah sirahe. Nah, setan mau gawan apa? Qaddahuma minal jildi gawa banyu. Sing kendi. Banyu mau fayahraqal qudhu lahu digerak-gerak ning adepane wong. Dan air tersebut digerak-gerakkan di depan orang yang sedang sakaratul maut. Boleh wong mukmin mau napa ngendika fa yaqulul mukmin atini minal ma'i payen kita banyu. Ketika setan niku ngepai banyu ngene apa menen maka dicabut napa iman yang Gusti ning Gusti Allah. Kulane Adam ketika napa menghadapi wong kang lagi najah di antarae di samping mentalkin nggih napa mboten menyediakan apa? Ayo bokat njaluk minum. Paham napa mboten? Pokoke kedinginan apa? Kedinginan setan. Paham napa mboten? Iki yang penting sampean selalu apa? Selalu memohon nggih pertolongan di mateng Gusti Allah.
insyaallah murid niki syukur pasti husnul khotimah. Tapi kata-kata tiang ingkang istiqomah maca yasin, ingkang istiqomah maca sholawat, ingkang istiqomah napa sholat sunnah dalu istighfaran rase pasti husnul khotimah. Pasti husnul khotimah. Soalnya kata kula nyakeni tiang itu kang biasa ning majlis boten teng mriki boten teng mrika. Terus tiang niku wis angen-angen nggih kepengen mati husnul khotimah karena niatnya niki leres karena Allah. Ini penting majlis ya leres karena Allah. Ingkang akhirnya Gusti Allah Taala niku memuliakan tiang niki napa? Dipun cabut ruwe dalam keadaan husnul khotimah, bahkan di hari yang mulia, bahkan setelah melakukan ibadah dan seterusnya. Oleh karena ketika sampean krungu waya salat kaget aja sampean apa? Ninggal, aja sampai ninggal. Coba bayangkan ketika kita belum melaksanakan sholat, lalu malaikat wis jemput pula, kira ngelakoni sholat. Apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah? Orang bilang begitu kan, akeh nih. Ini apa betul? Kadang ulah boten sadar. Ulane nalikane krungu suara pengundang-undangnya Gusti Allah gage sambut. Gage sambut. Aja engko. Wonten kang dipuntak ini. Anggi matur sholawat kang sewu kok misale kang salah kene tadi. Misalnya semani itu kan lebih mumet. Geng. Sakarane amalan iku kang penting sampean apa? Mantep lan saged nglakoni. Gusti Allah Taala niku memerintahkan kepada hamba itu tidak memaksakan, tidak memaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampune kau lah. Paham tak pemudan? Kayak contohnya sampean ngelakoni sholat tidak diperintahkan oleh Allah di dalam sholat durung jam. Boten. Gini apa pemudan? Yang penting sampean sholat. Terserah sampean sholat niku pirang detik, pirang menit, gitu pemudan. Yang penting apa sholat? Paham tak pemudan? Untuk menten mawon nggih. Kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi kula ingkang kula aturaken iki wonten manfaate sallallahu. Allahumma sahan bahan amin la yunfaru waj'alna min baini aydihim shadda wa min khalfihim shadda wa alqinahu wa la yusaddauna anha wa la yunjibun ya rabbi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samii'ul 'aliim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 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 Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma ya dafi al-baliyat, Allahumma ya kafi al-muhimmat, Allahumma ya syafi al-amrad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wasi'u bihalin arjaq wa tuhimu bihalan halak wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ma lam tanihi farjinhu ilayya inda hajati wa la tanzil